Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Briefing berlaku mulai dari ketinggian terbang 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 4 November 2022. Untuk yang pertama kita lihat untuk penerbangan di sekitar wilayah Semarang area mulai dari ketinggian 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet. Untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah Semarang area secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk area troforecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 4 mulai pukul 00 hingga 24 UTC, angin secara umum dari arah 140 derajat dengan kecepatan 5 knot, jarak pandang mendatar 5 km, disertai cuaca udara kabur dan juga terdapat 1-2 aktos awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa unsur-unsur cuaca dimulai antara pukul 2 hingga 4 UTC. Untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 8 knot, jarak pandang mendatar 7 km, dan sudah tidak lagi disertai cuaca bermakna. Kemudian diperkirakan lagi terjadi perubahan cuaca secara fluktuatif atau temporer antara pukul 8 hingga 12 UTC untuk jarak pandang mendatar menjadi 3 km disertai cuaca hujan sedang dan juga disertai badai guntur. Terdapat 1-2 aktos awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet. Kemudian terdapat 5-7 aktos awan lain dengan ketinggian 1400 feet. Untuk medium level circle chart valid 06 UTC secara umum untuk wilayah Kota Semarang maupun wilayah Jawa Tengah ini ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Jadi perlu diwaspadai untuk penerbangan hari ini. Kemudian untuk yang selanjutnya mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 hingga 24.000 feet untuk tujuan terbang terutama ke daerah wilayah Pulau Kalimantan, khususnya daerah Pangkalan Bun. Untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah daerah Pangkalan Bun secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi lagi mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Yang pertama untuk tujuan terbang ke wilayah Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta ataupun Bandara Halim Perdana Kusuma. Secara umum untuk angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, daerah Banjarmasin, Balikpapan, dan juga Pangkalan Bun, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 knot. Kemudian yang terakhir untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Sulawesi, khususnya daerah Makassar, secara umum untuk angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 knot. Kemudian kita lihat untuk temperaturnya atau suhu di masing-masing ketinggian. Mulai dari ketinggian 5.000 feet untuk suhunya berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 10.000 feet untuk suhunya berkisar antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 18.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 6 hingga minus 3 derajat Celcius. Untuk ketinggian 24.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 16 hingga minus 14 derajat Celcius. Kemudian untuk di ketinggian 30.000 feet untuk suhu berkisar antara minus 30 hingga minus 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk ketinggian 34.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 41 hingga minus 39 derajat Celcius. Kemudian high level CPX chart untuk valid 06 UTC untuk wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Di wilayah Pulau Kalimantan juga sama, dan juga Pulau Sulawesi ini juga sama, ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif, perlu diwaspadai dan diperhatikan untuk penerbangan hari ini. Kemudian tidak jauh berbeda untuk high level CPX secara untuk 12 UTC masih sama, wilayah Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi ini secara umum sebagian besar wilayahnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk di wilayah Jawa terutama bagian barat hingga bagian tengah serta sebagian wilayah Jawa Timur yang ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Dan untuk citra satelit kita lihat peta sebaran awan terutama terlihat signifikan pertumbuhan awannya di Indonesia bagian tengah hingga bagian barat. Ini juga terlihat cukup signifikan di perairan dari barat daya Sumatera dan juga di selatan Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi ini hanya di sebagian wilayahnya. Untuk wilayah Maluku Utara terutama dan juga sebagian wilayah Papua secara umum didominasi berawan. Terima kasih, sekian briefing cuaca untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.